Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Pemirsa VTV Indonesia di mana saja berada, teman-teman seagama, sekeyakinan di bumi Nusantara Indonesia, yaitu kita sebagai umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad SAW, marilah kita beristighfar, marilah kita bersyahadat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Cahaya Ilmu di channel VTV Indonesia. Teman-teman, di mana saya berada, tentunya perjumpaan kali ini harus ada bermanfaat kita, karena khairun nas wa anfa'unas. Manfaatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Manfaatnya manusia, manfaat ada yang dinamakan manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat segala hal yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Hamba-hamba Allah. Tentunya pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan bawakan tema manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surga dan yang mendapatkan neraka. Subhanallah. Seram sekali kalau sudah berbicara tentang neraka. Surga adalah tujuan umat muslim yang tidak beribadah dan pun yang beribadah. Tetapi pada dasarnya manusia yang melakukan ibadah adalah tujuannya terarah. Manusia yang tidak melakukan ibadah adalah tujuannya melakukan salah. Subhanallah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita tentunya adalah ingin surganya Allah. Surga identik dengan kebahagiaan dan nikmat yang sempurna. Neraka adalah identik dengan kesengsaraan dan juga identik dengan kesakitan atau identik dengan yang dinamakan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Antara manusia hidup di dunia ini adalah pilihan. Pilihan yang Allah berikan ila man aba, kecuali manusia yang pilihannya ingin surga dan orang yang tidak mau masuk surga. Subhanallah. Orang yang ingin masuk surga adalah sudah Allah berikan satu konsep di dalam Al-Quran. Allah sudah berikan konsep-konsep di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama. Bagaimana kita menempuh surga Allah Subhanahu wa taala? Dengan amaliyah kita sholat, masuk surga kah? Belum tentu. Dengan amaliyah kita berzakat, masuk surga kah? Belum tentu. Dengan amaliyah-amaliyah atau amal-amal yang kita lakukan, setiap amal tersebut dengan tujuan amal kebaikan, apakah kita masuk surga? Subhanallah, belum tentu. Apalagi kalau kita tidak melakukan ibadah, amaliyah-amaliyah sesuai dengan tuntunan dan syarat Al-Quran, mungkin jauh sekali kita akan masuk surga. Tapi kalau kita melakukan ibadah amaliyah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan syariat Islam, kita punya harapan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kategori kali ini bagaimana kita menempuh masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah kita capai. Satu, kita harus ada dalam suatu hal, ada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Sebagaimana ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang pertama adalah kita harus mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau kita menghitung daripada cintanya Allah kepada kita, niscaya perasaan kita, jasad kita akan meleleh bagaimana Allah mencintai kita sebagai hambanya. Subhanallah. Allah mencintai hambanya lebih daripada Allah mencintai orang yang Allah tidak cintai. Hamba ini adalah orang yang sudah termasuk kategori manusia yang khususnya mendapatkan kategori manusia yang hidup dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Subhanallah. Jadi pertama kita mahabbah kepada Allah. Yang kedua ridho. Ridho ini adalah bisa mengantarkan kita mudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, subhanallah. Kita dalam profesi sehari-hari, Rabbana anzilna munazzalan mubarakan wa anta khairu munazilin. Ya Allah, berikanlah profesi kepada hamba. Untuk profesi tersebut ada dalam yang dinamakan keridhoanmu. Profesi sebagai
kuli, ada dalam keridhaan Allah. Umpama profesi sebagai seorang yang dinamakan pekerja keras, bangunan umpama, atau profesi kantoran, profesi pejabat, profesi apapun. Tapi kita minta profesi tersebut ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah caranya harus ridho kepada kita? Kita menempuh dengan beribadah. Subhanallah. Insya Allah kalau kita menempuh dengan keridhaan Allah, khusus ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, kita melakukan ibadah, di setiap waktu kita melakukan ibadah, di setiap detik kita melakukan ibadah, maka Allah akan ridha. Bagaimana caranya? Yang pertama ibadah wajib, yang kedua ibadah yang dinamakan zikrullah. Inti daripada ibadah adalah sholat. Ketika manusia sholatnya berantakan, tidak karuan, maka ibadah yang lain pun tidak karuan, akan berantakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melakukan salat, ibadah 5 waktu setiap hari 17 rakaat, kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Setelah itu maka lakukanlah zikir, mengingat Allah di setiap saat, di setiap detik. Subhanallah. Bagaimana caranya? Ada yang dua, zikir yang dinamakan zikir khafi, ada yang pertama zikir zahar, yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi adalah samar, yang tidak terdengar oleh manusia, tidak terdengar oleh hewan, tidak terdengar oleh kawan, tidak terdengar oleh siapapun kecuali kita yang melakukan, yang mendengar zikir tersebut. Namanya zikir khafi, ada dalam hati kita. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Selalu kita dawamkan la ilaha illallah dalam hati kita, maka di dalam setiap detik kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapa orang yang berzikir satu kali saja la ilaha illallah dengan ikhlas dan tulus, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan kita mendapatkan keridhaan Allah, pertahankan kita dapat kemuliaan dari Allah, pertahankan kita mendapatkan anugerah kebaikan, yaitu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa, iman Islam. Subhanallah, isilah keislamanmu dengan keimananmu, isilah keimananmu dengan keislaman. Dua kategori rukun ini adalah saling berkaitan. Jika membaca 2 kalimat syahadat, jika melakukan sholat, jika melakukan puasa, dan jika melakukan sesuatu hal yang ada dalam rukun Islam, maka lakukanlah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa bertemu di channel VTV Indonesia ini, apa yang saya sampaikan kebenaran adalah milik Allah, kesalahan adalah milik saya. Tentunya manusia tetap ada dalam kesalahan. Tentunya Allah selalu ada dalam kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar menurut Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah milik saya. Saya ingin dikoreksi atau apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Coba komen dan like saja. Kesalahan saya terima, insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan tidak ada niat untuk menyalahkan ayat, tidak ada niat untuk menyalahkan hadis, dan tidak ada niat untuk berbicara salah. Hanya manusia adalah mukhatawun lisan, tempat salah dan kelupaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, diberikan limpahan rezeki dan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa selalu eksis dalam bidang apapun. Insya Allah kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usibkum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.